Nah, Foscalet ini itu mengandung nitrogennya 15, P8 sama K-nya 10. Ya. Gitu. Oke. Terus selanjutnya ada fosfat atau fosgreen. Ya. Nah, kalau fosfat ini mengandung fosfat 20%, kalsium 20 dan magnesium 3%. Ya. Dan selanjutnya ada pupuk atau pupuk hayati atau petrobiofertil. Nah, pupuk hayati ini yaitu fungsinya untuk meningkatkan kesuburan biologis tanah sama mengefektifkan penggunaan pupuk anorganik. Oke. Salah satunya itu dapat mempercepat penyerapan unsur hara seperti P sama K. Yang mana kan unsur hara P sama K itu kan juga penyerapan paling lambat untuk tanaman. Nah, penggunaan pupuk hayati ini nanti bisa dipercepat untuk penyerapan ke tanaman. Minimal nanti kan sebagai penyuluh kita bisa memperkenalkan pupuk-pupuk yang bisa digunakan oleh petani sesuai dengan fungsinya dan tanamannya seperti itu. Monggo Mas, selanjutnya Mas. Petroorganik premium ya. Kalau petroorganik kan sudah tahu semua gitu. Iya, sudah tahu. Petroorganik kan pupuk organik, pupuk organik. Iya. Terus ini ada K+. Nah, untuk K+ ini ada 2. Siap. Ada kaliumnya 59% dan ada yang kaliumnya 30%. Nah, bedanya kalau yang kalium 59% ini itu hanya tersedia untuk sementara ini 5 kilo, sedangkan yang 30% itu ada terdapat 10 sama 25 kilo. Terus ini nggih. Selanjutnya nah ini yang udah banyak dikenal nggih. Zeta plus. K+ ya ini. Zeta plus ini udah banyak dikenal nggih. Ini ada N sama sulfur dan biasanya ini kan digunakan di tanaman tebu. Siap. Paling banyak di tanaman tebu. Dan selain pupuk, dari petro ini ada kapur pertanian, namanya Kepomas. Ini bagi yang pH-nya masam, itu bisa digunakan kapurnya ini untuk menaikkan pH-nya. Selain itu ada juga Petrocas. Nah, kalau ini kebalikan dari kapur itu sendiri, yaitu menurunkan pH, terutama tanahnya basah. Itu karena ini mengandung sulfur juga. Ini untuk menurunkan pH. Dan ini yang lagi rame, Posca cair. Posca cair. Nah, Posca cair ini ya meskipun NPK-nya ini di bawah dari Posca Light itu hanya 1083. Nah, bagusnya ini itu mengandung beberapa unsur hara makrosekunder seperti magnesium, zinc, Cu, mangan, boron dan juga Fe. Dan selain itu juga ini diberkaya ZPT juga. Dan namanya pupuk cair itu kan disapukan pada daun. Beda dengan beda dengan yang padat itu dibenam ke tanah. Nah, dan bagusnya dan selain itu juga untuk Posca cair ini itu bisa diberikan bareng sama obat-obatan seperti pestisida, insektisida. Gitu. Dan ada juga pupuk cair lagi namanya Oca Plus. Nah, kalau ini POC. Ini POC ya, masuk golongannya organik cair. Ini berbeda dengan yang Posca cair tadi. Kalau Posca cair tadi itu kan bisa pemberiannya bisa bareng oleh obat. Kalau ini tidak disarankan karena ini mengandung mikroba. Takutnya mati Mas ya. Takutnya kalau misalnya dibarengkan sama obat nanti takutnya mikrobanya mati. Mikrobanya akan mati. Dan yang terakhir ini dekomposer atau gladiator. Mungkin bagi yang petani yang suka membuat pupuk bisa menggunakan ini, dan bagusnya juga ini bisa diberikan ke tanah juga untuk mempercepat pembusukan. Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas dari Petrokimia sudah memberikan keterangan atau penjelasan kepada penyuluh dan mungkin juga nanti kepada petani yang memang berbudidaya tanaman yang membutuhkan pupuk. Insya Allah nanti kita sampaikan kepada petani yang membutuhkan, sehingga kami sebagai penyuluh ya hanya sebagai memberikan fasilitas Mas ya, tidak bisa memaksa, tidak bisa cuma memberikan sekedar informasi. Nah, ini sebagai edukasi di video ini, mudah-mudahan nanti ketika ada penyuluhan kan bisa kita sampaikan, karena tadi banyak, mungkin dengan kalimat ini bisa sebagai bukti, sebagai keterangan kepada petani untuk menindaklanjuti kegiatan dari Mas. Terus Mas atas kehadirannya, terima kasih.